Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak, jumpa bersama saya Usus tadi dalam Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kasih PD Pontren, yaitu Bapak Ahmad Munir SAG MPD. Kita akan berceloteh tentang uji publish data Ustadz. Untuk lebih jelasnya kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Habis olahraga sehat nih Mas. Jumat sehat nih. Ya. Baik Bapak, agenda kemarin PD Pontren melaksanakan validasi data Ustadz ya? Betul Mas. Perlu kami sampaikan kepada khalayak juga bahwa di PD Pontren yang membawai 3 lembaga pendidikan non formal, ada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan TPQ, di mana di awal tahun ini kita sedang melakukan agenda validasi data Ustadz Ustadzah yang jumlahnya puluhan ribu. Nah, jumlah ini masih kita pastikan melalui agenda validasi data itu Mas Us. Kemudian validasi ini tentunya kita ingin ada feedback dari masyarakat. Ini yang kemudian kita sebut sebagai agenda uji publik. Uji publik tadi ya, program dari PD Pontren tadi. Berarti melibatkan masyarakat untuk mengawasi data Ustadz yang ada di Batang. Betul, gitu ya. betul. Jadi perlu kami sampaikan, dan ini masyarakat harus tahu, bahwa kami yang di seksi PD Pontren kantor Kemenak Batang sedang ingin memastikan dari jumlah Ustadz Ustadzah yang ada di Kabupaten Batang, mulai dari Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan TPQ, dengan keberadaan lembaga pendidikan non formal yang kita ingin secara administrasi juga tidak boleh kalah dengan pendidikan formal. Terlebih sekarang kantor Kementerian Agama mengikuti kebijakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang transformasi digital. Nah, ini juga dari lembaga pendidikan keagamaan juga mengikuti, dan tahapannya yang sudah kita lakukan adalah melakukan validasi data Ustadz Ustadzah mulai dari nama, alamat, kemudian tempat bertugas di madrasah atau TPQ atau pondok pesantren mana. Akan tetapi yang bisa kami lakukan sementara baru di tingkat validasi melalui operator kecamatan. Nah, ini memang masih terbatas di situ karena memang keterbatasan anggarannya yang dimiliki oleh kantor. Namun demikian, agar kami ingin bahwa data ini benar-benar valid, maka kami ingin melibatkan masyarakat, agar masyarakat nanti memberikan feedback, umpan balik kepada kami. Akan kita sampaikan nama-nama Ustadz Ustadzah, baik itu di Pondok Pesantren, di Madrasah Diniyah maupun TPQ. Nah, bagi masyarakat yang di daerahnya ada lembaga pendidikan keagamaan itu, silahkan nanti dicek apakah betul nama yang tercantum di situ adalah Ustadz Ustadzah Madin, TPQ atau pondok pesantren yang ada di wilayah masyarakat di mana berada. Jadi semacam coklat gitu ya. Ya, dan jika ditemukan ada nama yang sebenarnya bukan Ustadz Ustadzah atau dia itu tidak mengajar di situ, silahkan, kami terbuka, sampaikan ke kami. Dan kami nanti akan lakukan tabayun, klarifikasi, konfirmasi ke lembaga terkait. Kira-kira begitu Mas. Untuk pengaduan tadi Bapak, untuk pengaduan kalau ada Ustadz yang tidak sesuai atau tidak Ustadz tapi masuk ke data Ustadz, ini kemana kita mengadunya itu? Oke, staf kami sudah menyiapkan perangkat digitalnya, dan nanti bisa diakses. Data itu bisa diakses melalui link yang bisa para pemirsa bisa lihat di bawah ini. Ini ada link yang nanti bisa diakses dan dibaca dan dicari data nama Ustadz yang ada di
daerah masing-masing. Masing-masing gitu. Harapan Berarti kami transparan sekali ya. Ini. Ya, harapan kami masyarakat aktif memberikan berperan aktif. memberikan informasi, konfirmasi ke kami, karena ya lembaga pendidikan keagamaan 3 ini menurut kami benteng karakter anak bangsa yang luar biasa, meskipun keberadaan mereka sepenuhnya disangga oleh warga masyarakat sendiri kan. Masyarakat swadaya. Seperti itu, nggih. Ada kendala-kendala tidak dalam validasi data tersebut? Luar biasa, bisa kita maklumi bahwa madrasah diniyah, TPQ dan pondok pesantren jelas berbeda dengan misalnya sekolah dan madrasah formal, di mana kalau pendidikan formal itu kan sudah dikelola bahkan disupport, katakan kalau yang negeri 100% oleh anggaran negara, yang swasta ya minimal 50 sampai 70%. Sementara madrasah, TPQ dan pondok pesantren itu 100% swadaya masyarakat. Sehingga keterikatan secara kedinasan dengan kami yang di kantor kementerian otomatis berbeda dengan lembaga formal. Ini menjadi kendala tersendiri, akan tetapi kami yang di PD Pontren tidak kecil hati, tidak putus asa, dan kami akan terus berusaha. Meskipun secara kedinasan tidak ada ikatan dinas, akan tetapi kami akan terus menjalin, karena kuncinya di ikatan itu, Mas Uus. Kuncinya di hubungan, di koordinasi, di komunikasi. Sementara jumlah guru, kalau kami mendapatkan laporan dari forum, baik forum FKDT yang Madin, kemudian Batko LPK yang TPQ dan FKPP yang pondok pesantren, itu jumlahnya ada lebih dari 10.000, bahkan sampai 12.000. Hasil validasi kemarin ternyata setelah kita minta melalui operator di tingkat kecamatan, kami baru mendapatkan data valid itu 9.651 ustadz-ustadzah. Selisih. Dan itu kami masih pengen masyarakat melihat apakah benar itu. Kalau ada 1-2 yang misalnya fiktif, ya kita akan tindak lanjuti. Jadi meskipun lembaga yang kami naungi ini non formal, tapi kita pengen serius. Karena menurut kami 3 lembaga ini benteng satu-satunya kita bisa membawa generasi anak bangsa ke depan menjadi generasi yang menyelamatkan luar biasa ya. Karena mereka luar biasa, ustadz-ustadzah luar biasa. Mereka tidak digaji. Bantuan-bantuan atau tunjangan yang masuk ke ustadz. Ada memang dari kabupaten itu ada tunjangan kesejahteraan, bantuan hibah yang melalui Kesra. Akan tetapi dari data tadi 9.651 kita baru menerima sekitar kisaran 6.700-an lah, 6.000 sekian itu ya. Artinya masih ya kisaran 70% mungkin ya, 65 sampai 70%, sehingga sisanya itu masih belum tercover. Belum. Kemudian dari provinsi ada juga tunjangan insentif dari pemerintah provinsi melalui Kesra provinsi juga. Yang jumlahnya juga belum memenuhi sejumlah ustadz-ustadzah. Kemudian yang terbaru ada dari APBN, yaitu insentif APBN yang sementara belum bisa diakses. Tahun ini baru bisa diakses dari 29 yang bisa maju itu sekitar 14. Kenapa? Karena ada syarat untuk yang insentif APBN itu tidak syarat lolos. SLTA. Nah, yang SLTA itu cuman 14. Nah, oleh karena itu ke depan mudah-mudahan teman-teman baik ustadz-ustadzah, kepala madrasah, kepala TPQ dan dari pengurus pondok pesantren ini bisa terus koordinasi bersama kita. Kita akan berusaha mereka yang tidak digaji oleh pemerintah itu ya minimal ada resen gitu ya. Ada bebungah kayak tunjangan-tunjangan itu kan berarti nanti yang nilainya belum besar juga sebenarnya. Akan dibagi begitu ya. Nanti yang masuk Tunkes berapa? Yang masuk insentif provinsi berapa PPN. Jangan sampai Ustadz itu tidak dapat tiga-tiganya sama sekali. Ya kasihan, satu-satunya bebungah itu kok nol sama sekali, itu kan kasihan. Dan itu akan kita upayakan terus-menerus
Ya, kuncinya di koordinasi tadi. Kemudian gini Mas Us, di tahun mendatang validasi data ini kita pengen yang lebih maksimal. Tahun ini kita baru bisa menjangkau validasi melalui operator di tingkat forum kecamatan. Nah, yang paling valid itu sebenarnya ketika kita turun ke bawah, maka kita bertemunya operator madrasah, operator TPQ, operator pondok secara langsung. Ini kalau bisa kita lakukan, maka insya Allah tingkat validitas datanya ini akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi untuk bisa merealisasikan agenda validasi yang sampai ke lembaga itu butuh anggaran yang tidak sedikit dan kami belum punya. Mudah-mudahan ini melalui podcast ini nanti bisa dilihat, bisa ditonton oleh stakeholder baik pemerintah kabupaten atau pihak-pihak lain yang mereka peduli dengan pendidikan keagamaan di masyarakat. Mudah-mudahan mereka bisa kita ajak kerjasama. Kira-kira begitu Mas Us. Berarti hasil dari validasi ini nanti diuji publish begitu, melibatkan peran serta masyarakat. Kemudian nanti akan dipilah-pilah ke tiga tunjangan ini ya. Jadi yang digunakan untuk Ustadz ini. Uji publiknya itu berupa kita paparkan data melalui link yang tadi saya sampaikan, link di bawah ini. Publik bisa melihat, silakan dilihat data yang sudah kita validasi kemarin. Kok ternyata masih ada data yang belum pas, silakan sampaikan ke kami. Belum pas itu itulah, bisa jadi tadi fiktif. Itulah yang kita sebut sebagai uji publik. Jadi publik kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk mengecek benarkah data yang kami sampaikan ini. Kalau ada yang tidak benar, kami fair, kami terbuka untuk kita perbaiki. Oke. Begitu sahabat Kemenak, ini sebenarnya masih ingin ngobrol panjang lebar tapi durasi yang membatasi kita. Ini saya kira cukup ini Pak ya. Oke. Karena mengingat kesibukan beliau yang luar biasa ini kan. Ya harapannya ada feedback dari masyarakat melalui kita tunggu nanti feedback dari masyarakat. Nanti bisa kalau ada pengaduan bisa melalui nomor Humas ya, pengaduan Humas Kemenak Mas Muhi ya. Dari tadi anteng-anteng sekali. Oke. Terima kasih sahabat Kemenak. Demikian celoteh kita kali ini. Masih banyak yang menarik namun durasi yang membatasi kita dan ketemu lagi di lain waktu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Usus Tadi tetap bersama Kembang Teh Kemenak Batang berceloteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.